يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا رب صل على محمد أشرف داعي يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد يا رب صل على وسلم wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat sayyidulahumul fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim syaratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah nadraju li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani terbuka kasyaf kita, terbuka hijab kita untuk dapat wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kereta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan kemanfaatan kebahagiaan dunia dan akhirat bagi kehidupan kita, kehidupan ibu bapak kita, handai tolan kita, keluarga kita, kerabat kita, lingkungan kita, dan bagi kaum muslimin semuanya, amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh Abdul Qadir Jailani mengisahkan pentingnya pemahaman terhadap sir hati seseorang. Untuk itu beliau membedakan antara al-qalbu dan sir. Hati, al-qalbu itu hati, jamaknya adalah kulub. Jadi kalau ada istilah kulub itu berarti hati-hati, dua hati atau tiga hati. Tapi kalau qalbun atau al-qalbu itu artinya hati. Di dalam Al-Quran ada istilah al-qalbu, ada lagi selain al-qalbu, sama artinya, namanya fuad. Fuad itu juga di dalam Al-Quran. Kemudian di dalam Al-Quran ada juga sir. Kita fuad pernah dulu dibahas, tapi minggu kemarin tidak dibahas fuad. Minggu kemarin adalah qalbu dan sir serta ruh. Fungsi ruh kemarin adalah untuk mahabbah kita kepada Allah. Karena itu seperti orang cinta kepada Allah itu tidak bisa dipelajari, karena dia dimensi arwah atau dimensi ruh, tidak bisa dipelajari. Dia timbul sendiri. Akibat apa? Akibat ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akibat ma'rifah kita kepada baginda Rasulullah SAW, barulah cinta itu timbul kepada Allah dan Rasulnya. Itu minggu kemarin masih. Maka al-qalbu, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, adalah tempatnya ma'rifah. Kita belajar ma'rifatullah, atau dalam bahasa yang lebih luas tasawuf, adalah menggunakan hati. Akal kita gunakan untuk membantu hati kita. Jadi sifatnya sami'na wa ta'na, sifatnya menurut, mengikuti, menjalankan sifat-sifat hati yang ada pada diri kita. Nah, ketika kita memanfaatkan hati inilah kita berlepas dari hawa nafsu, hilang hawa nafsu. Bila didebat orang, kita tinggalkan perdebatan karena menggunakan hati. Tidak berguna perdebatan itu.
Nah itu kemarin, maka kata Syekh, wa tafarruqu kul, maka pisahkan semua hal yang ada hatimu kepada Tuhan. Bila kita sudah ma'rifatullah, melewati pemahaman pencernaan hati ini, memahami ma'rifatullah, maka lahirlah yang disebut dengan sir. Sir itu apa kata Syekh kemarin? Sir itu yang bersifat latifah, yang bersifat halus, yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun baginda Rasulullah SAW menggunakan fuad beliau ketika mukhatabah, berbicara berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di Sidratul Muntaha. Itu beda kita loh Nabi. Nabi itu fuad sudah. Kalau kita masih sir. Kecuali diizinkan Allah nanti menggunakan fuad. Diizinkan oleh Nabi, baginda Nabi menggunakan fuad. Jadi yang kita otak-atik adalah sir itu sendiri. Sir itu dalam bahasa Arab artinya rahasia. Tapi sir juga lil makna ru'yatul jauqiyah, atau melihat Allah dengan perasaan. Perasaan ini tidak bisa digambarkan, timbullah makna yakin di dalamnya. Nah, itu nanti cara pemahamannya. Kita teruskan. Faqala al-mu'allif rahimahullah, amma ta'lamu anna talibal haqqi aja wa jalla mufarriqu kul qattaiqan in kulla say'in inna kulla say'in minal makhluqati hijabun bainahu wa bainahu aja wa jalla ma'a ay syai'in waqaf in hajab lahu. Ketahuilah, orang yang menuntut Allah atau orang yang mencari pengetahuannya tentang Allah harus memisahkan cara berpikirnya atau cara hatinya dengan hal-hal yang lain, dengan formula akal-akal pikirannya. Karena Allah itu tidak bisa ditembus dengan akal. Kenapa? Karena Allah itu maha gaib. Inilah yang disebut dengan keimanan. Hal-hal yang bersifat keimanan itu tidak bisa ditembus oleh akal. Iman kepada Allah, iman kepada adanya malaikat, bisa nggak ditembus dengan akal? Akal ingin bukti, mana malaikatnya? Itu akal. Tuntutan akal kayak itu iyalah. Tuntutan akal adalah bukti. Apalagi hari akhirat, iman kepada hari akhirat. Akal cari apa? Bukti. Mana hari akhiratnya enggak ada? Kalau hari akhirat tidak bisa dibuktikan, berarti tidak ada akhirat itu. Dia bersifat empiris, akalnya empiris, bahasa modernnya empiris, bahasa kitanya nyata, kelihatan, tampak orangnya, baru percaya akal. Karena itu keimanan tidak bisa dicerna dengan akal. Cuma bagaimana akal kita mendukung qulub kita, mendukung hati kita. Jikalau kita sudah percaya kepada Allah, percaya sudah kita mengimani ya Allah, tidak perlu lagi diutak-atik apakah Allah itu ada atau tidak ada. Kita terus naik, Allah itu yakin sudah ada, kita terus datang, kita dekati Allah sedekat-dekatnya. Jangan lagi kita berdebat dengan orang, apakah Tuhan itu ada, apakah buktinya Tuhan itu ada. Jangan lagi itu. Kenapa? Itu kembali kita flashback menjadi anak SD atau mu'alaf, orang baru masuk Islam. Subhanallah. Maka setelah kita beriman semuanya kepada Allah, kita tingkatkan lagi iman kita. Ai lil mana fiha min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisuali Jibril ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah soal Jibril kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyempurnakan iman Nabi atau menyempurnakan kita. Bukan iman Nabi sudah sempurna, maksudnya Nabi mencontohkan. Mal ihsan. Apa itu ihsan ya Rasulullah? Apa itu ihsan? Lalu Rasulullah mengatakan anta budallah ka'annaka tarahu. Anta budallah ka'annaka tarahu. Apa yang disebut dengan ihsan itu ya Rasulullah?
Ihsan itu apa? Lain yang berjualan pisang goreng di sana lain. Itu ihsan juga namanya. Mal ihsan ya Rasulullah. Apa ihsan? Lalu Nabi menjawab, engkau beribadah anta'budallah ka'annaka tarahu, seperti engkau melihat Tuhanmu, seperti engkau melihat Tuhanmu. Maka berarti ini apa kok? Melihat Tuhan. Bagaimana kita seolah-olah dapat melihat Tuhan? Padahal Tuhan itu maha gaib.